Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelumnya kami dari Prodi memohon maaf kepada adik-adik PBS 3A dan 3B dalam waktu minggu terakhir ini ada masalah dalam e-learning kita. Alhamdulillah sekarang sudah membaik dan diselesaikan oleh pihak terkait. Mudah-mudahan adik-adik masih tetap bersemangat, masih mau menjadi pembelajar yang setia, karena apapun yang terjadi kita harus tetap mempersiapkan hard skill dan soft skill kita. Ini saya ingat sebuah pesan bahwa adik-adik di masa kuliah inilah baru bisa meningkatkan kemampuan hard yang kelihatan ataupun soft skill yang nggak kelihatan. Artinya hard skill seperti katakan kemampuan misalnya katakan kemampuan dalam seni dan olahraga misalnya. Kalau soft skill misalnya kemampuan dalam mengaplikasikan software yang berguna untuk pekerjaan nantinya, ataupun malah memikirkan sesuatu yang bisa software yang bisa untuk dibuat sendiri malah. Ya, seterusnya dari fakultas, dari prodi, dari saya pribadi, bahkan dari universitas selalu mengingatkan dan menghimbau kepada adik-adik sekalian tetap menjaga protokol COVID-19. Kalau kata ibu, ingat pesan ibu, selalu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Untuk kita semua mudah-mudahan terlindung dari COVID-19 ini, dan jika ada, mudah-mudahan nggak ada ya, jika ada keluarga, sanak saudara, teman, handai tolan yang terkena atau terpapar, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja ke materi kita. Materi kita pada kali ini adalah struktur dan kebutuhan pembiayaan pada lembaga keuangan Islam. Struktur dan kebutuhan pembiayaan pada lembaga keuangan. Jenis-jenis aktiva perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu sasaran pembiayaan bank syariah. Ingat ya. Jadi kalau dalam bank syariah itu yang dikejar untuk memperoleh laba yang besar adalah membiayai perusahaan korporat atau korporasi. Kalau nasabahnya dalam bentuk perorangan, itu kan cuma misalnya katakan beli rumah pakai bank syariah, harga dasar rumah 100 juta, dijual oleh bank menjadi 200 juta dalam waktu katakan 15 tahun. Jadi dalam 15 tahun untung 100 juta. Itu bisa dikatakan sedikit. Tapi untuk menjadi sasaran utama sebenarnya korporasi, korporat. Jadi pembiayaan yang bermiliar-miliar, pembiayaan yang sangat besar dan tentunya menghadirkan keuntungan yang sangat. Sebelum perusahaan mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, maka bank syariah sebagai lembaga-lembaga yang memberikan pembiayaan akan melakukan analisis aktiva perusahaan tersebut.
Jadi di analisis aktiva itu aset ya. Dianalisis dulu aset perusahaan itu. Karena bisa nggak istilahnya mengcover dari besarnya pembiayaan yang akan diberikan untuk perusahaan tersebut. Iya dong, sama seperti nasabah perorangan, ya kan kita dicek juga yang 5C, 7P, ya kan. Modal mau cek juga kita yang sanggup nggak untuk bayar, kira-kira kita punya aset untuk membackup itu bisa nggak kalau kita istilahnya melakukan prestasi dalam pembiayaan dan lain-lain. Dengan diketahuinya aktivitas perusahaan, maka dapat ditentukan struktur dan kebutuhan pembiayaan. Pertimbangan utama dalam penentuan struktur pembiayaan adalah jenis aktiva yang dibiayai, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, ini jadi memang yang perlu diperhatikan untuk menentukan struktur dan kebutuhan pembiayaan itu adalah salah satunya jenis aktiva dalam perusahaan. Kalau perusahaan itu yang dibiayai ya. Terusnya aset tetap, fixed asset. Fixed asset adalah aktiva yang tidak habis dipakai dalam siklus produksi dan bersifat investasi jangka panjang dari tersebut. Asas aktiva ini pembiayaan dilakukan modal sendiri karena modal sendiri memiliki jangka waktu yang tidak terbatas. Pembiayaan jangka panjang long term debt dengan pengembalian pembiayaan secara angsuran yang teratur dan sifat pembiayaan adalah non-default. Dengan demikian dapat disimpulkan untuk aktiva ini harus dibiayai dengan dana jangka panjang. Ya, kalau aset tetap ya kan banyak nih, misalnya bisa jadi gedung. Terus sewaktu Bapak masih bekerja di Bank Syariah Mandiri, banyak juga gedung-gedung dari Bank Syariah Mandiri itu bukan aset tetapnya Bank Syariah Mandiri, malah ada namanya perusahaan UG Mandiri. Artinya gedung itu disewa. Sebenarnya memang untuk fixed asset bank-bank syariah lumayan menghindari. Artinya mungkin ada hitungan yang risiko-risiko yang dipertimbangkan. Misalnya risiko katakan sebuah cabang dibuka di lokasi A. Di lokasi A ini ternyata bank syariahnya kurang menggeliat lah katakan. Kan karena kita sewa, kita tidak beli, tidak menjadi fixed asset, kita tinggal pindah saja, kita cari lokasi yang lebih strategis. Aktiva lancar permanen atau permanen current. Permanen current asset adalah sejumlah aktiva lancar yang harus dipelihara agar operasi bisnis normal dapat berjalan lancar. Misalnya persediaan minimum yang harus dijaga agar produksi berjalan lancar. Untuk aktiva jenis ini harus dibiayai oleh dana jangka panjang. Apabila perusahaan tidak memenuhi ini dengan dana sendiri, pembiayaan yang diperlukan adalah pembiayaan jangka panjang yang pengembaliannya tidak dengan diangsur. Namun sampai saat ini tidak ada bank atau jenis lembaga keuangan lainnya yang menyediakan dana jangka panjang jenis ini. Semua dana pembiayaan jangka panjang yang kita kenal harus diangsur dengan kondisi tertentu. Untuk membiayai semacam ini, pinjaman yang tepat adalah pinjaman revolving yang dapat diperpanjang terus menerus, evergreen loan selama bisnis berjalan dan kebutuhan ini tidak dapat dibiayai dengan dana sendiri, maka otomatis pembiayaan ini akan terus dilakukan. Iya, tidak ada dong bank syariah yang membiayai, misalnya dibiayai jangka panjang 20 tahun, terus bayarnya nanti setelah 20 tahun, tidak dicicil. Apa yang mau diputar bank syariahnya? Ya kan, misalnya kita angsuran dari 100 orang 1 juta, 100 juta ini diputar lagi, ditawarkan lagi untuk pembiayaan kepada masyarakat atau kepada perusahaan. Aktiva lancar fluktuatif current asset. Aktiva lancar fluktuatif adalah aktiva lancar yang kebutuhannya tidak menentu tetapi selalu berfluktuasi sesuai perkembangan permintaan. Oleh karena sifatnya yang fluktuatif dan bersifat jangka pendek, pembiayaan atas aktiva ini dilakukan dengan jangka pendek.
Setiap pemberian pembiayaan harus selalu dikaitkan dengan tujuan penggunanya. Pemberian pembiayaan yang penggunanya tidak jelas sering merupakan sumber bencana bagi bank, yaitu berupa bentuk pembiayaan yang bermasalah atau kredit macet. Tujuan penggunaan dana tersebut dikaitkan dengan jenis upaya pembiayaan. Kalau ini karena berfluktuatif bersifat jangka pendek dan harus dibiayai dengan jangka pendek juga. Artinya kalau tidak, ya bisa jadi, kalau dalam bank syariah namanya NPF. NPF itu non performing finance atau pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Terus kriteria penentuan kebutuhan pembiayaan. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan untuk konsumsi pribadi seperti pembelian kendaraan, rumah dan lainnya. Untuk menentukan pembiayaan yang diberikan, bank tidak menemukan metode pengukuran yang rumit seperti dalam analisis kebutuhan untuk ya, karena ini kan dia tinggal pakai, dia menghabiskan, kita hanya hitung kemampuan dia untuk membayar. Jadi kalau produktif itu kan kita hitung kemampuan dia dalam menjalankan usahanya, kemampuan A, B, C dan lain-lain. Untuk kebutuhan konsumtif, bank akan memberikan pembiayaan sebesar nilai objek yang dibeli dikurangi dengan dana yang sama yang tersedia. Ya, kalau ada DP-nya, misalnya harga rumah 200 juta, nasabah punya 50 juta, ya akhirnya yang dibiayai 150 juta, bukan 200 jutanya. Artinya bank tidak membiayai 100% kecuali kartu kredit. Sehingga calon nasabah harus memiliki dana pribadi untuk membeli. Ya, DP itu harus ada karena bukti kesungguhan dari si nasabah. Biasanya bank telah menetapkan batasan maksimal yang biasa diberikan untuk pembiayaan suatu objek konsumen. Misalkan maksimal pembelian rumah 70% dan kalau mobil misalnya minimal kita punya dana dulu 20%. Misalnya mobil Innova harga katakan 300 juta. Minimal kita punya DP dulu 60 juta untuk melakukan pembiayaan dengan bank syariah. Kalau tidak ada, tidak bisa. Kedua, pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha produktif lah. Umumnya meliputi kebutuhan modal kerja, adalah kebutuhan pembiayaan untuk penambahan modal kerja seperti modal kerja pelaksanaan proyek, pengadaan bahan baku produksi, pembelian persediaan barang dagangan, biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya sewa tempat usaha, pengeluaran lain ya terkait dengan nasabah di dalam investasi. Kebutuhan investasi adalah pembiayaan yang digunakan untuk pendirian pembangunan, perluasan sarana dan prasarana usaha, misalkan pembelian mesin dan peralatan pembangunan gedung, pabrik dan barang modal lain. Kalau ini mungkin lebih rumit ya untuk menghitungnya. Artinya ini di bank syariahnya harus melakukan menelusuri dulu bagaimana perusahaan ataupun dunia usaha yang akan dibiayai ini, perusahaan yang akan dibiayai ini bisa nggak kira-kira betul kemampuan membayarnya diukur, tapi kemampuan si perusahaan itu untuk menghasilkan diukur juga, bukan hanya kemampuan membayarnya. Kemampuan membayarnya kan tadi bisa misalnya melalui asetnya dan lain-lain. Ini bagaimana kalau idealnya sih bagaimana usaha ini maju, mendapatkan keuntungan. Ini si bank syariah lancar juga pembayaran ke bank syariahnya. Ini sama-sama. Jadi tujuan bank syariah itu untuk membiayai itu berhasil. Artinya dibiayai usaha ini meningkat, bank syariah ini ikut meningkat juga. Itulah materi kita secara singkat pada kesempatan kali ini. Adik-adik jangan putus asa, jangan merasa merasa bahwa ini amat ya belajarnya, online terus ya, saya nggak bisa mengerti, saya pengen langsung bertemu dengan dosennya, mau langsung bertanya. Sama sebenarnya saya juga pengen langsung bertemu dengan adik-adik semua. Saya bahkan ingin, kan kita belum kenal satu sama lain, pengen kenal ya, saya pengen menjelaskan secara detail tentang pembiayaan di bank syariah, bisa dari hitung-hitungan dan lain-lain. Seperti sebelum-sebelumnya
saya di kelas lebih banyak berhitung ya, karena nalar angka seorang bankir syariah itu harus kuat. Jangan hanya bisa retorika bicara tapi menganalisis sebuah pembiayaan tidak bisa. Ya, bankir syariah itu harus kuat dalam hitungan. Jadi jika adik-adik mau jadi seorang bankir syariah, tentunya kuatkan hitung-hitungan. Saya sempat lupa, jangan lupa minggu depan itu kita sudah UTS. Persiapkan diri, baca lagi materi yang saya berikan, dengarkan lagi materi yang saya berikan, tapi jangan berpangku tangan dengan materi-materi yang saya berikan saja. Baca buku manajemen pembiayaan bank syariah, banyak buku. Bisa, kalau yang mau gratis, download iPusnas, perpustakaan online nasional, pinjam bukunya, baca lagi yang terkait dengan materi kita. Semakin banyak buku yang dibaca, semakin banyak sumber yang didapatkan. Artinya bisa jadi sering penjelasan dari dosen itu tidak lengkap, tidak komprehensif misalnya kan. Tetapi adik-adik bertanggung jawab juga untuk diri sendiri untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam mata kuliah A, B, C, dan D ya. Jadi adik-adik harus berjuang, karena saat inilah ini kan dunia begini, artinya mengalami pandemi. Jadi yang menjadi tantangan kita adalah kita malah bermalas diri. Nah, kuliah tidak pergi, tidak kemana-mana, hanya di rumah. Ya udah, di rumah hanya melakukan kegiatan-kegiatan katakan yang tidak produktif. Malah di masa pandemi ini lakukanlah kegiatan-kegiatan yang produktif, seperti membaca buku, menganalisis buku, mendengarkan berita-berita tentang katakan bank syariah, membaca fatwa-fatwa DSN tentang produk-produk bank syariah, dan lain-lain. Artinya ini berguna untuk masa depan adik-adik semua. Di masa depan sudah lewat waktunya, baru menyesal, loh kok saya belum baca ini, loh kok saya belum persiapkan ini. Banyak, seperti misalnya ayat-ayat tentang ekonomi, tentang perbankan syariah. Di masa pandemi ini udah berapa bulan kan, bisa sambil menghafal, sambil membaca terjemahannya, sambil membaca nanti ke tafsirannya, dan lain-lain masih banyak. Jadi jangan sampai di masa pandemi ini malah pekerjaan yang sia-sia yang banyak yang kita kerjakan. Saya ingatkan lagi, minggu depan itu sudah UTS. Persiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Nanti prosedurnya kita akan jelaskan di grup WA kita. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf atas ketidaksempurnaan saya dalam menyampaikan materi. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengelaborasi lagi, bisa memperdalam lagi, bisa membaca sumber-sumber yang lain lagi, yang valid tentunya. Dan yang terakhir, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, innallaha yuhibbul jamil fastabiqul khairat. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandailing sangape dia kola muda magodak tu dibaen mahal narado dilojokkan halak